Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Siti Nadiro. Saya mahasiswa dari STIT Pondok Pesantren Cirebon, Prodi Manajemen Pendidikan Islam semester 5. Di sini saya akan mempresentasikan tugas mata kuliah komunikasi dan perilaku organisasi dosen pengampu Bapak Muhammad Majdi. Dan di sini saya akan presentasi dengan Fauzan Irfan Maulana. Langsung saja, di sini saya juga sebagai moderator yang mengatur jalannya diskusi pada siang hari ini. Di sini saya akan menjelaskan atau menjabarkan tentang pengertian kekuasaan. Kekuasaan adalah gagasan politik yang berkisar pada sejumlah karakteristik. Karakteristik tersebut mengelaborasi kekuasaan selaku alat yang digunakan seseorang, yaitu pemimpin juga pengikut gunakan dalam hubungan interpersonalnya. Verhoeven mengklasifikasi 10 jenis kekuasaan yang banyak diaplikasikan hingga saat ini. Yang menurutnya adalah yang pertama reward power, yang kedua coercive power, yang ketiga expert power, yang keempat legitimate power, yang kelima identification power with other, yang keenam critical power, yang ketujuh social organization power, yang kedelapan power using power, yang kesembilan charismatic power, dan yang kesepuluh centrality power. Karakter kekuasaan menurut Verhoeven adalah yang pertama, kekuasaan bersifat sengaja karena meliputi kehendak, bukan sekadar tindakan acak. Yang kedua, kekuasaan adalah alat atau instrumen. Ia adalah alat guna mencapai tujuan. Yang ketiga, kekuasaan bersifat terbatas. Ia diukur dan diperbandingkan di aneka situasi atau dideteksi kemunculannya. Yang keempat, kekuasaan melibatkan kebergantungan. Terdapat kebebasan atau faktor kebergantungan ketidakkebergantungan yang melekat pada penggunaan kekuasaan. Yang kelima, kekuasaan adalah gagasan bertindak. Ia bersifat samar dan tidak selalu dimiliki. Yang keenam, kekuasaan ditentukan dalam istilah hasil. Hasil menentukan kekuasaan yang kita miliki. Yang ketujuh, kekuasaan bersifat situasional. Taktik kekuasaan tertentu efektif di suatu hubungan tertentu, bukan seluruh hubungan. Dan yang kedelapan, kekuasaan didasarkan pada oposisi atau perbedaan. Partai harus berbeda sebelum mereka bisa menggunakan kekuasaannya. Oke, mungkin itu saja materi dari saya. Selanjutnya yang materi kedua akan disampaikan oleh Fauzan Irfan Maulana. Kepadanya saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan melanjutkan materi yang telah disampaikan oleh Mbak Nadiro. Hubungan kekuasaan dan politik. Nah, ini antara kekuasaan dan politik ini sangat berhubungan erat di dalam suatu organisasi, baik organisasi formal maupun organisasi non formal. Jadi politik itu bukan hanya terdapat di dalam pemerintahan, melainkan di dalam suatu organisasi juga terdapat politik. Bahkan di dalam organisasi politik ini sangat banyak kita temukan. Nah, hubungan kekuasaan dan politik. Kalau kekuasaan itu kekuatan untuk mempengaruhi seseorang agar dia mau bertindak atau dia mau melakukan apa yang kita perintah, gitu kan. Nah, itu kekuasaan. Dan politik adalah memanfaatkan kekuasaan tersebut, yakni memanfaatkan kekuatan untuk mempengaruhi orang lain agar mereka mau diperintah. Nah, ini hubungan kekuasaan dan politik dari segi definisi ini sangat berhubungan erat, karena kalau misalkan ada dia seorang leader memiliki kekuasaan tapi tidak memiliki politik, ya, dia akan memimpin sebuah organisasi kurang bagus, gitu kan. Dan politik ketika tidak ada kekuasaan tidak bisa, karena politik sangat membutuhkan kekuasaan, seperti itu. Ini hubungan antara kekuasaan dan politik. Munculnya politik dalam organisasi ini terdapat tiga tempat yang sering banget
yang sering banget munculnya politik, dalam artian sering banget terjadinya politik dalam 3 tempat ini. Yang pertama adalah perubahan struktural. Nah, ini ketika terdapat atau terjadi suatu perubahan struktural, ya kan, atau kayak misal kenaikan jabatan atau penurunan jabatan, ya, itu sangat banyak banget, sangat ada. Misalnya politik itu ada banget di ketika terjadi perubahan struktural tersebut, karena bagaimanapun seseorang itu pasti dia menginginkan jabatan yang tinggi, dan disitulah dia akan memainkan politik karena dia memiliki kekuasaan. Nah, seperti itu. Dan yang kedua adalah di suksesi manajemen. Nah, ini suksesi manajemen itu kan berarti agar manage atau ya sistem manage yang sedang kita jalankan ini sukses gitu kan, makanya sangat dibutuhkan dengan politik, karena dalam prosesi manajemen ini kita berhubungan dengan internal ataupun eksternal organisasi. Terlebih kalau misalkan kita berhubungan dengan eksternal organisasi, kita sangat dibutuhkan politik agar organisasi kita ini agar organisasi kita ini lebih maju dan organisasi kita ini bisa lebih hebat gitu kan, tidak cara kasarnya tidak dibohongin lah, seperti itu. Yang ketiga adalah alokasi sumber daya. Nah, ini ketika terjadi alokasi sumber daya, ini mereka per individual orang tuh menggunakan politik berdasarkan kekuasaan mereka, karena mereka juga menginginkan alokasi yang memadai gitu loh. Maksudnya mereka ingin fasilitas mereka ya mumpuni gitu kan, fasilitas yang bisa menopang dalam kehidupan mereka, seperti itu. Itu hubungan antara kekuasaan dan politik. Penulis lain seperti Wagner II and Hollenbeck mengidentifikasi sejumlah faktor yang mendorong kegiatan politik di dalam organisasi. Nah, ini ada faktor-faktor yang seseorang itu faktor-faktor yang bisa mendorong seseorang untuk melakukan politik. Yang pertama, personalitas individu. Personalitas individu ini biasanya individu seseorang yang dia menginginkan jabatan yang tinggi gitu kan. Makanya tadi terdapat 3 tempat, ya kan, terdapat 3 tempat yang rawan banget terjadi politik. Salah satunya kan di struktural organisasi. Ya kan, ini personalitas individu ini ya gitu, ketika dia menginginkan jabatan yang tinggi, ketika menginginkan naik jabatan, pasti dia akan memainkan sebuah politik seperti itu, karena dia tidak mau yang namanya dirugikan dalam sebuah organisasi. Faktor yang kedua adalah ketidakmenentuan. Nah, ketidakmenentuan ini menjadi alasan munculnya nuansa politik di dalam organisasi, yang jenis-jenisnya sebagai berikut. Yang pertama, keberatan dalam ketersediaan sumber daya langka atau informasi seputar sumber daya tersebut, atau informasi yang beredar bersifat ambigu. Sasaran, tujuan, peran pekerjaan atau ukuran kinerja yang tidak didefinisikan secara baik. Nah, ini ketidakmenentuan sebuah organisasi. Kayak contoh, sasaran, tujuan atau peran pekerjaan atau ukuran kinerja yang tidak didefinisikan secara baik, secara gamblang di dalam organisasi. Makanya di sini ketika terdapat ketidakmenentuan dalam organisasi, harus diadakan pasti ada politik gitu kan. Karena apa? Agar organisasi itu menentu gitu loh, agar organisasi itu tertuju gitu loh. Salah satu faktor lainnya adalah ukuran organisasi. Terus ada faktor lain level hierarki, ada faktor lain heterogenitas anggota dan pentingnya keputusan. Dan itu salah satu faktor seseorang terdorong untuk melakukan suatu politik. Ya, itu hubungan antara kekuasaan dan politik. Jadi hubungan kekuasaan dan politik ini sangat berhubungan erat, tidak bisa dipisahkan karena mereka satu sama lain saling membutuhkan. Politik membutuhkan kekuasaan dan kekuasaan membutuhkan politik. Kalau politik tidak ada kekuasaan, tidak bisa berpolitik, dan ketika kekuasaan tidak berpolitik, maka kekuasaannya akan hampa. Oke, mungkin cukup sekian materi yang saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bang Fauzan Irfan Maulana selaku pemateri kedua pada siang hari ini. Kurang dan lebihnya mohon maaf dari kami. Selanjutnya masuk ke sesi diskusi atau tanya jawab. Silahkan barangkali dari teman-teman ada yang ingin bertanya atau ingin menambahkan, bisa langsung komen di bawah ini.
dan jangan lupa like, komen, dan subscribe. Terima kasih. Demikian makalah dari kelompok 7. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.